أدنى نور الأمة هذا بيت للهداية ولا تنسى أنفسكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat Salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita yang menjadi umat-umatnya. Sahabat Salami rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali di channel Salami TV, masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode Salami. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita sajikan adalah tentang beberapa kesalahan ketika kita membaca huruf-huruf mad. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bahwa huruf mad jumlahnya ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Dan perlu diingat bahwa ketiga huruf tersebut ada kalanya menjadi huruf mad dan ada kalanya bukan menjadi huruf mad. Alif menjadi huruf mad apabila ia berada setelah harokat fathah. Lalu huruf ya disebut huruf mad ketika dia sukun dan berada setelah harokat kasroh. Sedangkan wawu menjadi huruf mad apabila ia sukun dan berada setelah harokat dhammah. Bagaimanakah, apa saja kesalahan-kesalahan yang terkadang tidak kita sadari ketika kita mengucapkan huruf-huruf mad ini? Kita mulai dari huruf alif. Di antara kesalahan kita ketika mengucapkan huruf alif adalah yang pertama, kurang membuka mulut. Sekali lagi, kurang membuka mulut. Kita ketahui bahwa mengucapkan bacaan panjang pada alif itu harus dengan bil maftuh, dengan membuka mulut kita. Perhatikan baik-baik, saya akan membaca basmalah. Perhatikan baik-baik pada harokat fathah, terutama yang dibaca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini perhatikan bacaan basmalah yang kurang sempurna karena mulut kurang terbuka. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa terlihat dengan jelas bedanya antara yang dibaca panjang dengan membuka mulut dengan yang tidak membuka mulut. Jadi apabila kita membaca fathah yang dibaca panjang, lalu mulut kita tidak terbuka, maka bacaan panjang tersebut menjadi kurang sempurna. Kemudian yang kedua, di antara kesalahan kita mengucapkan alif mad adalah menambahkan, maksud kami bunyinya seakan menambahkan bunyi huruf hamzah di ujungnya. Sehingga bunyinya itu di ujungnya seperti ada tekanan. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti ada tambahan bunyi hamzah sukun sehingga bunyinya itu terputus jadinya. Yang betul bagaimana? Jangan sampai terdengar seperti ada bunyi hamzah sukun.
keluarkan suara secara lembut dan bersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah di antara kesalahan ketika mengucapkan huruf mad, yaitu alif. Yaitu yang pertama, mulut kurang terbuka. Yang kedua, bunyinya seperti ada tambahan bunyi hamzah sukun di ujungnya. Kemudian berikutnya kali ini pada huruf ya sukun setelah kasroh. Di antara kekeliruannya adalah terlalu mengangkat dan menekan lidah ke langit-langit, sehingga bunyinya keluar tidak lembut, bunyinya seperti ada tekanan. Perhatikan kembali lafaz basmalah yang akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bandingkan dengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bacaan basmalah saya pada lafaz rahim, di situ terdengar seperti ada tekanan. Keluar tidak lembut. Apa sebab? Karena tadi saya mengucapkan rahimnya dengan mengangkat dan menekan lidah ke atas. Harus hati-hati jangan sampai bunyi kasroh itu dengan mengangkat dan menekan lidah ke atas. Perlu diketahui walaupun bunyi kasroh panjang itu mirip dengan huruf ya, tetapi perlu diingat bahwa dua-duanya itu makhraj dan sifatnya berbeda. Huruf ya memang diucapkan dengan mengangkat tengah lidah. Kemudian ya sukun sebagai huruf mad juga mengangkat, tapi sedikit saja, jangan sampai diangkat kemudian menekan langit-langit mulut kita. Perhatikan sekali lagi, seharusnya yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya lembut, lidahnya tidak ditekan ke atas. Kemudian untuk huruf ya sukun setelah kasroh, kesalahan berikutnya adalah rahang bawahnya kurang diturunkan, sehingga bibir kanan kirinya itu kurang ditarik. Seharusnya mengucapkan ya sukun itu adalah bin khifadil fami. Jadi dengan sedikit menurunkan rahang bawah. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bandingkan dengan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bibir seakan tidak bergerak, rahang bawah tidak turun sama sekali. Itulah tidak sempurnanya kita ketika mengucapkan huruf mad, yaitu ya. Sahabat salami rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk huruf wawu sukun setelah dhammah. Di antara kekeliruannya adalah bibir kita atau mulut kita tidak membulat. Sekali lagi, bibir kita atau mulut kita tidak membulat. Bunyinya memang u, tetapi bibirnya tidak membulat. Perhatikan baik-baik, saya akan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang bandingkan yang kedua, perhatikan pada dhammah yang dibaca panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, di situ pada lafaz a'udzu, di situ bibir saya tadi tidak membulat. Walaupun bunyinya itu sudah benar. Maka ini termasuk kekeliruan ketika mengucapkan huruf mad, yaitu wawu sukun setelah dhammah. Jadi jangan sampai bunyinya terdengar u namun bibirnya tidak membulat. Sahabat salami rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga ketika kita mengucapkan bacaan panjang, baik itu pada alif, ya maupun wawu, adalah
bahwa semua mat itu pasti dibaca lembut. Sekali lagi, semua mat pasti lembut. Kullu maddin linun. Semua mat pasti bunyinya keluar secara lembut. Jangan sampai keluar seperti ada tekanan. Kemudian yang perlu diperhatikan pula bahwa kita harus berhati-hati jangan sampai suara itu keluarnya dari tempat yang salah. Yaitu diantaranya keluar dari al-khaisum atau dari pangkal hidung. Kenapa bisa terjadi demikian? Diantaranya karena saat membacanya tidak mengeluarkan suara secara lembut. Demikianlah beberapa kesalahan ketika kita mengucapkan huruf-huruf mad. Mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.